There's a sound screaming. It's like a scream. It's so freaking loud, and it's coming from up in the air, like up there. It's been going on now. What is that? I swear I saw like this thing when the lightning was flashing a second ago. What the fuck? Dude, that's coming from like up in the sky outside of my apartment. Here, I'll be right back. Stapler. Did you hear that? It's like a blood-curdling scream, but it's coming from like up here in the sky. Video tadi sempat viral di sosial media dan banyak orang di luar sana yang menganggap itu adalah suara banshee. Mungkin bagi orang Indonesia banshee terdengar agak asing ya, tapi di luar negeri banshee ini adalah salah satu makhluk mitologi yang sangat terkenal. Hari ini aku bakal menceritakan ke kalian mengenai mitologi banshee. Aku Gusti Gina, dan ini Alkisah. Buat kalian para pecinta film atau series yang terkait dengan horor atau mitologi, biasanya sudah nggak asing lagi dengan makhluk mitologi banshee. Banshee adalah makhluk mitologi yang berasal dari Irlandia, yang mana banshee ini kerap kali ditampilkan sebagai perempuan yang menangis atau bahkan berteriak sepanjang malam. Dan banshee ini adalah makhluk pembawa pesan kematian. Konon katanya, rumah yang didatangi banshee, maka anggota keluarga di rumah itu akan menghadapi kematian. That is a banshee, also known as a wailing woman. Why is she here? It's an omen, Sabrina. I'm sorry, but a member of the Spellman family is going to die soon. Selain itu, penggambaran banshee di layar kaca juga ada yang menggambarkan sebagai makhluk yang menakutkan. So, siapakah banshee ini? Lebih tepatnya, apa itu banshee? Untuk mengenal banshee, kita harus kembali ke masa di mana awal-awal banshee ini muncul, tepatnya pada abad ke-8. Pada saat itu, masyarakat Irlandia mengenal banshee sebagai roh atau hantu wanita yang pernah hidup sebelumnya. Secara penampilan atau bentuk memang beragam ya, bervariasi tergantung tempat di mana kamu mendengar cerita ini. Contohnya, penggambaran banshee biasanya adalah wanita cantik yang mengenakan kain kafan, atau wanita pucat dengan gaun putih dan rambut merah panjang, atau wanita dengan gaun perak panjang dan juga rambutnya berwarna perak. Selanjutnya, ada juga penggambaran banshee ini adalah wanita tua dengan mata merah yang menyeramkan, gaun hijau, dan rambut putih yang panjang. Lalu ada juga penggambaran banshee sebagai wanita yang menggunakan penutup atau kerudung hitam serta pakaian yang serba hitam. Ya, beda-beda. Pada intinya banshee ini adalah hantu wanita. Menurut kepercayaan masyarakat, seorang perempuan itu bisa menjadi banshee setelah meninggal dunia apabila dia mengalami ketidakadilan saat hidup, atau dia melakukan hal yang buruk atau yang tidak benar saat hidup, atau bahkan dia meninggal sebagai korban kekerasan. Akan tetapi banshee ini pada dasarnya tidak berbahaya. Jadi misalnya nih, kamu datang ke Irlandia dan kamu ditemui oleh banshee. Banshee itu biasanya muncul hanya sendirian dan dia nggak macam-macam. Dia hanya akan menangis, berteriak, atau bertepuk tangan sepanjang malam. Banshee berasal dari bahasa Irlandia kuno. She artinya adalah peri, so diartikan sebagai peri wanita. Akan tetapi, para etimologis dan juga ahli cerita rakyat di sana, mereka mengatakan kalau she itu artinya adalah dunia lain. So, secara harfiah, banshee ini berarti wanita dari dunia lain. Hal yang menjadi unik dari banshee ini, dia itu tidak berlaku bagi semua orang. Artinya, tidak semua keluarga di Irlandia
didatangin Banshee saat mereka akan meninggal dunia. Ternyata Banshee ini dikhususkan bagi orang-orang tertentu. Nah, tepatnya ini adalah para ancient Gaelic nobility alias para bangsawan Gaelic kuno. Biasanya untuk mengidentifikasi seseorang itu merupakan keturunan dari bangsawan kuno Gaelic, akan ada nama keluarga Mac. Dari sini juga akhirnya berkembang kalau Banshee itu adalah makhluk yang banyak atau berbeda-beda, bukan satu orang atau satu Banshee, no. Katanya setiap keluarga memiliki Banshee-nya masing-masing di sana, especially keluarga dari bangsawan Gaelic kuno. Banshee dari keluarga ini biasanya akan datang ke rumah-rumah keturunannya dia untuk memperingatkan kalau ada kematian yang akan datang. Dalam hal lain juga, Banshee bahkan menjadi pelindung bagi keluarga dan tanah atau properti dari keluarga atau turunannya tersebut. Bahkan ada beberapa keluarga di sana yang menjadikan Banshee sebagai simbol keluarga mereka. Kemudian di abad pertengahan, tepatnya pada abad ke-16 sampai abad ke-17, legenda Banshee ini semakin terkenal. Meskipun begitu, catatan pertama kali tentang Banshee ada pada tahun 1380. Hal ini kemungkinan disebabkan karena pada saat itu pemerintah dari British menyita tanah Irlandia. Sehingga banyak keluarga-keluarga dari British yang pindah ke Irlandia. Akan tetapi warga Inggris yang pindah ke Irlandia, sekalipun dia bangsawan, dia tidak akan bisa memiliki Banshee. Yap, dia tidak akan bisa karena tidak memiliki garis atau darah keturunan dari Banshee. So, bisa dibilang orang Inggris bisa mengambil tanah mereka, tapi orang Inggris atau orang lain tidak akan bisa mengambil Banshee mereka. Dalam cerita Banshee kuno, mereka ini diklasifikasikan berdasarkan nama keluarga kerajaan. Seorang penulis terkenal yang bernama Thomas Crofton Croker dalam The Banworth Banshee dan The McCarthy Banshee, dalam bukunya itu yang bercerita mengenai rakyat Irlandia, dia mengatakan kematian ahli waris laki-laki diawali dengan ratapan dan tepuk tangan seorang Banshee. Pertanyaannya sekarang, kenapa Banshee itu menangis, berteriak, atau bertepuk tangan saat malam? Why? Kenapa dia harus berperilaku seperti itu? Ternyata ekspresi Banshee itu dimulai dari kepercayaan dan juga budaya di Irlandia pada wanita zaman dulu. Yang mana wanita di zaman dulu itu memegang peran yang sangat krusial pada ritual kematian. Dalam mitologi mereka, ada seorang dewi perang yang bernama Catawba atau Baif. Dan secara kebetulan, nama Catawba atau nama Dewi Baif ini menjadi nama Banshee di Irlandia Tenggara. Ya, bisa dibilang kepercayaan pada zaman dulu mengenalnya sebagai Catawba, tapi dalam perkembangannya orang lebih mengenal sebagai Banshee. Dewi Catawba ini konon gak hanya mempengaruhi perang loh, tapi juga memprediksi kematian dari para pejuang dengan teriakan dan tangisannya. Dan dia bisa berubah menjadi seekor gagak yang merupakan juga salah satu keahlian seorang Banshee. Asal-usul lainnya juga dari kepercayaan mengenai Dewi Bridget. Dewi ini adalah orang yang pertama kali menangis dan meratapi kematian, yang pada saat itu yang meninggal dunia adalah anak laki-lakinya sendiri. Selain dari kepercayaan mengenai Dewi tadi, ada juga budaya Kinning, yaitu wanita yang menangis pada saat ritual kematian. Dalam tradisi Irlandia, Kinning adalah ratapan yang berirama yang dilakukan wanita sebagai bagian dari ritual kematian. Ya, seperti tadi, jadi tangisannya itu memang berirama. Kinning dianggap penting karena orang di sana percaya itu akan membuat orang yang mati bisa lolos dengan selamat ke dunia berikutnya, alias ke akhirat. Menariknya di sana, wanita Kinning ini adalah orang yang profesional. Jadi memang disewa atau dibayar oleh keluarga bangsawan untuk melakukan proses kinning atau peratapan saat anggota keluarga mereka meninggal dunia. Yang mana si wanita kinning ini akan mengajak para pelayat untuk menangis bersama. Dan tentunya ratapan dan tangisan dari wanita kinning ini berirama. Wanita kinning di masyarakat Irlandia dipandang sebagai
sebagai simbol dari dua dunia, yaitu dunia manusia dan dunia afterlife atau akhirat. Nah, oleh karena itu biasanya mereka akan diberikan pelonggaran atau dibolehkan mengabaikan aturan berpakaian. Tentu saja pada saat acara ritual kematian. Kalau orang-orang yang datang alias para pelayat datang dengan pakaian yang sudah diatur atau pakaian rapi, sebaliknya wanita kining ini akan tampak sangat berantakan atau acak-acakan, bahkan bajunya bisa bolong-bolong, rambutnya tidak disisir, tidak disanggul atau dirapikan. Bahkan mereka bisa tanpa alas kaki atau telanjang kaki. Hal ini bertujuan untuk menegaskan bahwa mereka ada di dua dunia, yaitu dunia manusia dan akhirat. Seperti yang aku bilang sebelumnya, Kining woman atau wanita kining ini adalah orang yang profesional dan dia memang dibayar mahal ya. Makanya cukup make sense atau masuk akal kalau kining woman ini hanya dimiliki oleh para bangsawan pada saat itu. So, asal-usul dari banshee ini sebenarnya sudah ada sejak lama berdasarkan kepercayaan mengenai dewi-dewi tadi dan juga budaya kining woman. Yang mana mereka bertiga ini akhirnya menjelma seiringnya berjalannya waktu sebagai banshee di masyarakat. Mungkin bisa dibilang hanya berbeda sebutannya aja. Tapi ada teori lain yang menarik yang mengatakan bahwa suara-suara jeritan dari banshee ini adalah dari binatang. Tepatnya adalah barn owl. Seperti yang kalian tahu, suara dari barn owl ini memang terdengar mengerikan. Dan barn owl adalah hewan nokturnal yang aktif berburu atau bersuara pada malam hari. Dan biasanya pada cerita banshee hanya muncul di malam hari. Pada zaman dulu, barn owl ini memang tersebar di seluruh Irlandia, tapi sekarang sudah mendekati kepunahan. Jadi bisa aja orang di zaman dulu mendengar suara barn owl di malam hari dan beberapa hari kemudian ada salah satu anggota keluarganya meninggal dunia dan mereka merinterpretasikannya itu adalah suara banshee, hantu pembawa pesan kematian. Well, thank you udah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk di subscribe dan nyalakan loncengnya. Aku Gusti Gina, bye!